Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Bab ke-10, transaction, backup, dan restore pada database. Apa sih transaction itu? Transaction adalah satu kesatuan atau beberapa unit eksekusi aksi yang digunakan untuk mengubah isi dari pernyataan query SQL. Apabila suatu transaksi atau transaction berhasil, maka semua modifikasi data yang dilakukan selama transaction akan dikomit. Perubahannya akan disimpan secara permanen. Sebaliknya, jika apabila suatu transaksi atau transaction mengalami kegagalan atau error dan harus dibatalkan, maka akan dilakukan rollback. Maka semua transaksi harus dihapus. Jadi secara singkatnya, transaction itu semacam backup atau cadangan dari query kita. Jadi selama kita belum commit, itu datanya tidak akan berubah. Kalau kita udah commit, datanya akan berubah. Gitu. Nah, kalau misalkan kita belum commit terus ada yang error, itu masih bisa di rollback. Sedangkan kalau tidak di kalau udah di commit itu tidak bisa di rollback kayak gitu. Bedanya dengan apa? Query biasanya, kalau query biasanya itu langsung dijalankan. Sedangkan kalau transaction itu dijalankan dulu, jika terjadi error itu bisa di rollback gitu. Lanjut, transaction sendiri ada ini satu, kita membuat transaksinya dulu. Jadi transaction ini itu mau dipasang atau ditaruh di mana kayak gitu. Contohnya ini, kita buat sebuah transaction update pada TB penyewa dengan set nama penyewa sama dengan mantan, where ID penyewa PL11. Nah, ini ini di P004 ini kan berubah jadi mantan. Ini transaction kita ini belum di commit, jadi nanti ini bisa di rollback kembali kayak gitu. Sekarang kita rollback tadi, apa yang kita masukkan, rollback transaction. Ini kan namanya mantan ya, karena udah kita update. Update-nya pakai transaction. Oke, successful. Jadi ini yang tadi akan berubah kembali. Seperti ini. Kita lihat. Nah, berubah jadi Jennifer. Ini Jennifer kan data yang awal tadi. Kita coba yang lain juga. Kan ini yang kurubah P005. Kulakukan update-nya dengan transaksi. Oke, kita lihat lagi. Nah, datanya berubah kan, PL005 berubah jadi mantan. Nah, ini selama belum di commit itu masih bisa kita rollback. Kita balikkan ke data semula. Berubah lagi jadi Hendra. Kita execute lagi. Berubah jadi mantan. Oke, setelah itu kita lakukan commit. Nah, kita rollback gak bisa dia.
karena sudah di commit. Kalau selama kita belum menjalankan commit, data yang tadi masih bisa dirubah, di rollback ke data sebelumnya. Ini udah tetap jadi ini, namanya mantan. Dan dari sini cuma gitu. Nah, gimana bedanya dengan update biasa? Kalau kita update biasa, dia terupdate. Tapi kalau dia data yang semula itu dihilang atau langsung otomatis tergantikan dengan yang baru gitu. Kita rollback pasti nggak bisa. Nah, karena ini itu nggak pakai transaction. Kalau pakai transaction masih bisa kita rollback, umpama. Genif. Oke. Nah, ini kan berubah jadi Genif. Masih bisa itu kita rollback jadi Genif, Jenny. Nah, cukup mungkin itu untuk transaction. Kita lanjut yang selanjutnya. Backup. Apa itu backup? Apa itu restore? Backup itu proses kegiatan yang dilakukan untuk membackup atau membuat salinan dari suatu data atau sistem ataupun aplikasi. Nah, backup itu sendiri dilakukan agar tidak terjadi kerusakan sistem dari luar ataupun dari dalam, secara tidak sengaja maupun disengaja. Jadi misalkan ada kesalahan nih, sistemnya error. Kalau kita nggak punya backupan, itu nanti kan susah, hilang datanya. Nah, maka itu perlu dilakukan yang namanya backup. Terus apa itu restore? Restore itu kebalikannya. Restore itu mengembalikan backupan tadi. Jadi data yang kita backup tadi itu dikembalikan lagi. Seperti itu. Saya contohkan. Nah, ini backup database. Ini untuk backup to disk. Ini lokasi disknya di mana? Misal nih, aku mau taruh backupan itu di dokumen kuliah. Ya udah, aku taruh di dokumen kuliah. Lalu ini yang terakhir sendiri ini nama backupannya. Jadi yang akan di backup itu dikasih nama apa, seperti itu. Oke, with start ini untuk memperlihatkan prosesnya aja. Sudah selesai dari sini backupnya. Nah, sekarang kita coba melakukan restore. Pertama kita hapus dulu ini database yang kita buat. Kita hapus nih. Oke. Nah, database-nya kan udah hilang nih. Kita sekarang melakukan ini, backup. Backupnya gimana, Mas? Nah, sama kayak tadi, cuma diganti. Ini kan gimana restore-nya, Mas? Nah, ini restore-nya kayak gini. Restore database DB penyewaan, nama database-nya, from lokasi penyimpanannya. Kita kan tadi simpan di sini. Ini DB penyewaan PHK. Sekarang kita restore database-nya. Nah, kan kita refresh, database-nya kembali lagi. Oke, mungkin itu saja dari saya, Rizky. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.